Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Mulyono. Saya akan menjelaskan materi tentang hukum administrasi negara. Hukum administrasi negara, pengertian dan istilah. Beberapa definisi hukum administrasi negara sebagai berikut. Oppenheim mengatakan, hukum administrasi negara adalah sebagai suatu gabungan ketentuan-ketentuan yang mengikat badan-badan yang tinggi maupun rendah apabila badan-badan itu menggunakan wewenangnya yang telah diberikan kepadanya oleh hukum tata negara. JHP Beltevoigt mengatakan hukum administrasi negara adalah keseluruhan aturan-aturan tentang cara bagaimana alat-alat pemerintahan dan bahan-bahan kenegaraan dan majelis-majelis pengadilan tata usaha hendak memenuhi tugasnya. Dapat disimpulkan bahwa hukum administrasi negara adalah hukum mengenai pemerintah atau eksekutif di dalam kedudukannya, tugas-tugasnya, fungsi dan wewenangnya sebagai administrator negara. Beberapa hukum administrasi negara sebagai berikut. Utrecht dalam bukunya yang berjudul Pengantar Hukum Administrasi pada catatan pertama memakai istilah hukum tata usaha Indonesia. Kemudian pada catatan kedua menggunakan istilah hukum tata usaha negara Indonesia. Dan pada catatan ketiga menggunakan istilah hukum administrasi negara Indonesia. Rapat staf dosen Fakultas Hukum Negeri seluruh Indonesia bulan Maret 1973 di Cirebon memutuskan sebaiknya menggunakan istilah hukum administrasi negara dengan alasan hukum administrasi negara pengertiannya lebih luas dan sesuai dengan perkembangan pembangunan dan kemajuan negara Republik Indonesia ke depan. Peristilahan hukum administrasi negara. Prancis administratif, Inggris administrative law, Jerman Verwaltungsrecht. Sejarah dari hukum administrasi negara dari negara Belanda yang disebut administrative recht atau Bestuurrecht yang berarti lingkungan kekuasaan dan administratif di luar dari legislatif dan yudisial. Ruang lingkup hukum administrasi negara, hukum tata negara atau Staatsrecht meliputi pemerintah atau Bestuur, peradilan Rechtspraak, polis politis, perundang-undangan atau regeling, hukum perdata atau burgerlijk, hukum pidana atau strafrecht. Hukum administrasi negara atau administrative recht yang meliputi hukum pemerintahan atau Bestuurrecht, hukum peradilan yang meliputi a. hukum acara pidana, b. hukum acara perdata, c. hukum peradilan administrasi negara, hukum kepolisian, hukum proses perundang-undangan atau Regelrecht. Menurut Walter Burkert dari Swiss, bidang-bidang pokok hukum administrasi negara adalah hukum kepolisian, hukum kelembagaan, hukum keuangan. Kedudukan dan hukum administrasi negara dengan ilmu hukum lainnya dalam sistematik ilmu hukum. Hukum administrasi negara termasuk dalam hukum publik dan merupakan bagian daripada hukum tata negara. Hukum tata negara dalam kurung material, pemerintahan, peradilan, kepolisian, hukum perdata dalam kurung material. Hukum pidana dalam kurung material, hukum pemerintahan, hukum peradilan, peradilan tata negara, hukum acara perdata, hukum acara pidana, hukum peradilan tata usaha negara. Administrasi negara. Beberapa pengertian tentang pengertian administrasi. Jewajong, administrasi sama dengan pengendalian atau pemerintah. RDH Kusumatamaja, administrasi adalah kegiatan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan terlebih dahulu. Pengertian administrasi negara. Utrecht, administrasi negara adalah hubungan jabatan dalam kurung aparat atau alat administrasi yang di bawah pimpinan pemerintahan, presiden dan para menteri melakukan sebagian dari pekerjaan pemerintah dalam kurung tugas pemerintah yang tidak diserahkan pada badan perundang-undangan dan kehakiman. Dimoch dan Dimech administrasi negara adalah aktivitas-aktivitas negara dalam melaksanakan kekuasaan politik saja. Sumber hukum administrasi negara. Sumber hukum material. Sumber hukum material adalah sumber hukum yang menentukan isi aturan hukum itu.
Dan untuk menentukan isi hukum itu dipengaruhi oleh banyak faktor, yaitu A. Sejarah, B. Faktor sosiologis, C. Faktor filosofis. Sumber hukum formil yaitu kaidah hukum dilihat dari segi bentuk. Dengan diberi suatu bentuk melalui suatu proses tertentu, maka kaidah itu akan berlaku umum dan mengikat seluruh warga masyarakat dan ditaati oleh warga masyarakat. Sumber hukum formil hukum administrasi negara adalah A. Undang-undang, B. Kebiasaan atau praktek hukum administrasi negara, C. Jurisprudensil, D. Doktrin atau pendapat para ahli. Teori-teori dalam lapangan hukum administrasi negara. Teori ini muncul di Eropa Barat pada abad ke-14 dan 15, yaitu dalam sistem pemerintahan monarki absolut, di mana kekuasaan negara berada di dalam satu tangan, yaitu seorang raja. Teori Dwi Praja atau dikotomi atau Dwi Tantra. Teori Tripraja atau trias politik. Teori Catur Praja, teori Panca Praja, teori Sat Praja. Asas-asas pemerintahan yang baik. Asas kepastian hukum, asas keseimbangan, asas kesamaan, asas bertindak cermat, asas motivasi, asas jangan mencampur adukan kewenangan, asas fair play, asas keadilan dan kewajaran, asas menanggapi penghargaan yang wajar, asas meniadakan akibat-akibat suatu keputusan yang batal, asas perlindungan hukum, asas kebijaksanaan, asas penyelenggaraan kepentingan umum. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 menyebutkan azas-azas umum penyelenggaraan negara meliputi 1. Azas kepastian hukum, 2. Azas tertib penyelenggaraan pemerintahan, 3. Azas kepentingan umum, 4. Azas keterbukaan, 5. Azas proporsionalitas, 6. Azas profesionalitas, 7. Asas akuntabilitas. Sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia. Lembaga-lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar 45. Sistem pemerintahan negara Republik Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945 pasca perubahan keempat tahun 2002 telah menetapkan tentang pembentukan susunan dan kekuasaan atau wewenang badan-badan kenegaraan adalah sebagai berikut: Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Majelis Permusyawaratan Rakyat, Badan Pemeriksa Keuangan, Presiden dan Wakil Presiden, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial. Perubahan pemerintahan atau tindakan pemerintahan. Menurut Wirjono Projodikoro, pemerintahan dapat dibagi dalam arti luas dan dalam arti sempit. Pemerintahan dalam arti luas meliputi seluruh fungsi kegiatan kenegaraan, yaitu lembaga-lembaga kenegaraan yang diatur secara langsung oleh Undang-Undang 1945 maupun lembaga-lembaga yang diatur oleh undang-undang, sedangkan pemerintahan dalam arti sempit adalah presiden atau eksekutif. Perbuatan pemerintah merupakan tindakan hukum yang dilakukan oleh penguasa dalam menjalankan fungsi pemerintahan. Menurut Romijen, perbuatan pemerintah yang merupakan tanda petik bestur handling, yaitu tiap-tiap dari alat perlengkapan pemerintahan. Perbuatan pemerintahan dapat digolongkan dalam dua macam, yaitu 1. Perbuatan pemerintah berdasarkan fakta dalam kurung fit lacti handilegen. 2. Perbuatan pemerintah berdasarkan hukum dalam kurung recht handilegen. Base checking atau ketetapan. Ketetapan administrasi negara merupakan hukum publik bersegi satu yang dilakukan oleh badan atau pejabat pemerintah berdasarkan kekuasaan istimewa. Isi dan tujuan ketetapan harus sesuai dengan peraturan yang menjadi dasar diterbitkannya ketetapan itu. Secara umum, macam-macam ketetapan antara lain sebagai berikut: ketetapan positif, ketetapan negatif, ketetapan deklarator, ketetapan konstitutif, ketetapan kilat, ketetapan fotografi, ketetapan tetap, ketetapan intern, ketetapan ekstern. Sistem pemerintahan daerah.
Dasar Hukum Pasal 18 Undang-Undang Dasar 45, Pasal 18A dan 18B Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Asas-asas pemerintahan daerah, asas desentralisasi. Menurut Undang-Undang 32 Tahun 2004, desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintah oleh pemerintah kepada daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia. Asas dekonsentrasi. Pengertian Undang-Undang 32/2004 Pasal 1(8). Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang pemerintah oleh pemerintah kepada gubernur sebagai wakil pemerintah dan atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu. Terima kasih, sekian dari saya. Semoga materi ini dapat memberikan banyak manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.